Meminum susu putih. Kalau kita lihat di lapangan ada dua kutub. Satu kutub ekstrim membid'ahkan. Yang satu lagi sepertinya berlebihan, kalau tidak putih harus sampai mungkin tidak mau minum yang disajikan oleh kawannya hanya gara-gara berwarna. Ini kita perlu melihat ini dari berbagai sisi ya. Sisi agama mungkin adalah, kalau dari sisi kebiasaan, oke lah, setiap orang bisa buat kebiasaan apa saja. Kopi hitam kayak putih dan sebagainya. Cuman ini dari sisi agama, apakah ada pendidikan anjuran agama? Tidak ada keterangan tentang anjuran dari agama yang jelas dengan teksnya untuk kita menyajikan susu putih. Atau pakai baju putih. Akan tapi, ada disebut dengan istilah tafa'ul ya. Karena tahun baru, maka ayo kita menggunakan yang putih agar bersih dan sebagainya. Kalau begitu ini adalah ijtihad atau para ulama untuk berhusnudzon di masa yang akan datang agar menggunakan minuman susu yang putih itu disajikan. Semoga Allah menjadikan hidupnya hidup yang putih, hidup yang bersih, hidup yang jernih. Seperti itu. Itu sering menyebut istilah tafa'ul. Akan tetapi kita ingin masuk kepada sesuatu yang mungkin lebih penting lagi ya. Karena ada kutub sisi lain mengatakan itu bid'ah. Itu tafa'ul itu adalah urusan harus ada dasar agama dan sebagainya. Gini loh ya. Tidak perlu sampai gampang membid'ahkan dan sebagainya. Tapi di sisi lain tolonglah. Jangan kaku-kaku amat. Sampai suatu ketika ada orang nyajikan gara-gara tidak putih saja. Langsung tidak minum. Anda ini bagaimana sih? Nah, kok jadi satu sisi ini membid'ahkan begitu gampangnya. Bisa jadi karena ulahnya yang minum dengan cara yang salah, meyakini ini sebuah kesunahan dan sebagainya. Yaitu kalau bukan sebuah kesunahan yang lalu kita yakini sebagai kesunahan lalu mengatakan dari Nabi, yaitu pasti bid'ah. Nah, jadi ada dua kutub ini menjadi masalah. Bisa jadi orang mengatakan bid'ah karena kita itu kaku. Kalau tidak putih pokoknya tidak boleh, seolah dosa dan sebagainya. Bahkan mungkin menyakiti orang yang menyajikannya, sehingga yang menyajikannya menjadi kesedih hati gara-gara kebetulan susu warna putihnya ada, warna stroberi misalnya, lalu nggak diminum. Lalu nggak diminum sedih, ya sedih lah, menyakiti hati orang. Nah, kita akan fahamkan begini. Tentang tahun baru dulu deh. Dan apa hendaknya kita lakukan. Tahun baru kita juga mengadakan, tapi kita punya maksud. Bukan ikut-ikut Yahudi, Nasrani dengan tahun barunya, tidak. Kita ingin membuat gebyar di tahun baru ini agar umat ini ingat. Sebab pergeseran ini sudah terjadi. Kami masih ingat masa kecil kami itu, kami masih kecil diajari untuk menghafal Muharram Safar. Dan gebyar itu masih ada. Gebyar tahun baru Hijriah sehingga kita difahamkan dengan tahun ini. Sehingga karena ada hubungannya dengan agama. Nah ini sudah mulai dilupakan. Hendaknya kita sebagai umat Islam mengagungkan ini hari, biar umat Islam membiasakan dengan tahun ini. Maka buat satu gebyar perayaan. Bukan hari raya itu ada Idul Fitri. Cuma sebagian ada orang sana mengatakan ini haram, merayakan hari tahun baru Hijriah adalah haram dan sebagainya. Ya akhi, bagaimana Anda kok gampang haram? Umat sudah pada lupa. Hafalnya Januari, Februari, Maret, April. Anda yang mengharam membid'ahkan, jangan-jangan anak Anda juga hafalnya Januari, Februari. Muharram Safar tidak tahu. Kita ingin buat gebyar ini agar umat kita kembali. Sehingga nanti biasa di kantor-kantor kehidupan kita adalah Safar, Muharram Safar dan seterusnya yang difahami. Dan itu ada hubungannya dengan ibadah nanti. Dan ada sambung dengan bagi Nabi SAW. Dari mana sisi bid'ahnya. Kadang sampai urusan merayakan, katanya ngikuti. Enggak, saya punya tahun baru. Sayyidina Umar sendiri waktu mengadakan tahun Hijriah ini adalah dalam irama berbeda. Justru kita tampakkan, saya tidak mengikuti tahun baru Masai tanpa mencaci. Yang merayakan tahun baru Masai dari orang Nasrani, silakan. Tapi kita orang Islam, hendaknya kita juga mengingatkan pada umat kalau kita punya tahun sendiri. Yang di dalamnya ada ibadah-ibadah. Dengan apa? Ya terserah. Dengan gebyar perayaan apa yang menjadikan orang tahu ini tahun baru. Sehingga mungkin ada umat Nabi Muhammad di tahun ini tahun berapa, nggak bisa menyebut tahun 1447. Bagaimana ini? Ayo. Lah kalau gini sudah begitu mau dikatakan bid'ah yang adakan perayaan. Nah, lalu merayakan bagaimana? Termasuk dengan senang-senang, dengan kebaikan-kebaikan. Boleh.
Termasuk menyajikan susu lah. Adapun menyajikan susu, boleh susu putih, susu ini. Jangan kaku-kaku amat juga yang menyajikan harus putih, kalau tidak putih nanti ini. Ini kan jadi masalah. Memang ada sebagian, mungkin ada sebagian tokoh barangkali menyajikan susu. Kalau kita temukan, kalau kita lihat di sebagian negeri Arab, ada orang yang menyajikan susu dan sebagainya. Tentunya itu adalah masalah yang mereka berhujah katanya tafaul dan sebagainya. Yang jelas menyajikan minuman adalah hal yang benar. Yang nggak benar adalah harus begini. Kalau nggak begini seolah nggak benar. Nah, ini ekstrim lagi ini. Masuk wilayah yang salah lagi. Karena ada suatu ketika ada orang, kami dengar, di saat dikasih yang warna stroberi katanya nggak mau minum dan sebagainya. Kan kecewa orang. Harus putih. Mana kata harus? Mana kata harus? Ini berlebihan begini ini loh menjadikan orang membid'ahkan ini karena berlebihan. Anda sajikan susu putih, Masya Allah. Orang dulu susu putih tidak bisa. Dulu belum bisa nyampur dengan strawberry, Pak. Akan tapi kan kita tetap. Sehingga kita menghargai yang menyajikan susu putih. Alhamdulillah. Susu seger, kesehatan anak-anak kita. Lalu diniati semoga hidup tahun ini ada tahun keindahan bagi kita. Alhamdulillah. Cuma di saat ada kopi hitamnya ya mungkin yang suka kopi hitam. Es teh dan sebagainya, oke lah begitu. Jadi tolonglah. Jadi karena kadang-kadang ada kutub lain yang mengatakan bid'ah ini juga karena pelaku-pelaku sesuatu ini adalah ada yang berlebihan. Ada yang berlebihan. Sehingga kayaknya kita ini oke lah. Sajikan susu putih separuh, susu yang warna yang lainnya biar supaya ada. Dan intinya begini maksud kami adalah kalau kaku seperti ini menjadikan reaksi kaku juga. Nah, dasar kakunya itu juga apa sih? Kok selain putih nggak boleh? Mohon maaf ini. Selain putih nggak boleh, soalnya nggak boleh. Dari mana nggak boleh? Ada bikin kasih jus apokat lebih, ya juga seger kok. Nabi senang susu iya, tapi jangan dihubung-hubungkan beginilah susu sunnah Nabi. Anda mengsunah-sunahkan menjadi tidak benar. Ya, tapi kalau sebuah kebiasaan tradisi menyajikan susu, alhamdulillah, memberikan sedekah kepada orang lain adalah boleh. Kemudian di tempat lain mungkin bukan saja itu bingkisan, silakan di tahun baru hijrah itu bingkisan. Nah, sedekah kan hal yang baik. Bukan seperti sebagian orang mengatakan itu bid'ah, minum susu jadi bid'ah. Aneh sekali minum susu putih jadi bid'ah itu. Minum susu putih menjadi bid'ah kalau ada orang meyakini inilah sunnah Nabi Muhammad SAW, berdosa atas nama Nabi. Nah, kalau ada saya minum susu, ini adalah susu untuk kesehatan, untuk menyenangkan tamu dan sebagainya. Kemudian ada yang menambah, ya berharaplah semoga lah kita perlu putih-putih lah. Baju putih kan dianjurkan. Ya, sebaik-baik baju adalah baju yang akan baju putih, kafan pun putih. Kalau niatnya adalah sekedar seperti itu ya sah-sah saja. Tapi kalau sampai nggak boleh kecuali putih, nggak boleh kalau nggak putih ini, nggak ada. Jangan seperti itulah. Tapi sisi lain tolong saudara-saudari yang biasa membid'ahkan kegiatan kaum muslimin yang di situ ada nilai kebaikan, Anda terburu-buru minum susu kok jadi bid'ah, susu putih kok bid'ah. Kemudian kayak kelihat orang minum susu putih kan disebutkan yang biasa minum susu putih ada tasawuf, sufi dan sebagainya. Kenapa harus gampang membid'ahkan? Terus tahun baru Hijriah juga merayakan tahun Hijriah juga bid'ah. Bagaimana? Ini umat sudah lupa dengan tahun baru Hijriah. Sekarang kita perlu membuat gebiar, minum susu putih, kemudian ada susu stroberinya, susu yang lainnya, oke lah, indah. Sehingga yang menjalankan perayaan tahun baru juga tidak kaku-kaku, sehingga membuatkan reaksi yang ini. Sederhana saja, biar bertetangga enak deh, bersahabat enak. Nah, memang ada mungkin sebagian ada, atau ustadz, atau yang ini kaku, nggak boleh. Karena ini ada orang yang bercerita, nggak boleh, harus begini, kalau nggak putih nggak boleh. Dari mana nggak boleh ya ustadz? Mungkin jus nanas ada jus apokat, jus ini, masya Allah ajib. Jus korma, suruh makan korma juga boleh, Nabi makan korma. Sederhana. Jadi tolong dari sini juga sedikit berbenah supaya tidak kaku-kaku amat. Sisi lain tolonglah jangan gampang membid'ahkan. Sehingga hidup kita enak. Tahun baru ayo kita merayakan dengan semeriah-meriahnya agar umat ini tahu kalau kita punya tahun yang khusus. Dan bisa menghafal. Dan nanti ada festival ya, festival tahun baru Hijriah ini dengan bermacam-macam yang pendidikan mungkin ceramah, hafalan Quran, memahami fikih, membuat satu gebiar acara. Ayo akan dikatakan bid'ah. Ini kebaikan. Kita buat satu kesempatan momen musim tahun baru Hijriah. Seperti itu. Semoga Allah menjaga kita dari kesesatan, dari bid'ah dan dari salah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan semoga kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.